요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Sial. Laura memandang Alfredo yang terlihat sedikit mengumpat memegangi kepalanya. Kenapa Tuan? Apa ada yang salah? Tanya Laura menghampiri Alfredo. Tempat seindah ini akan sayang jika diabadikan tanpa model. Aku seharusnya menghubungi Amelia dan memintanya menjadi modelku, ucap Alfredo. Entah kenapa Laura memanyunkan bibirnya saat Alfredo menyebut nama Amelia, adiknya William. Ya, diakui, Laura, Amelia memang cantik dan merasa cocok dengan Alfredo di antara perempuan yang ada di sekitar Alfredo. Bahkan Rida kalah cantik dengan Amelia. Alfredo menangkap itu. Alfredo memang sengaja menyebut nama Amelia dan ingin melihat reaksi Laura. Alfredo sedikit tersenyum dan saat Laura menghadap dirinya, ia berpura-pura menghadap arah lain. Saya akan menjemput Amelia. Tuan, tunggu saja di sini. Saya akan secepatnya membawa Amelia kemari. Saat akan pergi, Alfredo mencegah Laura dengan memegang pergelangan tangannya. Kau bodoh. Amelia sedang tidak ada di Indonesia. Ia sedang berada di Korea. Kau akan menjemputnya ke sana, ucap Alfredo. Aku tidak tahu itu, Tuan. Bagaimana kalau Rida saja? Aku bisa menghubunginya jika Tuan mau, ucap Laura. Memangnya ada jaminan Rida mau mengangkat teleponmu? Bukankah kau dan dia sedang marahan? Iya, Tuan benar, ucap Laura lesu. Masuklah ke dalam mobil, di belakang ada kotak yang berisi baju. Gantilah pakaianmu, dan temui aku di tengah setelah kau selesai berganti pakaian, ucap Alfredo meninggalkan Laura yang kebingungan. Tuan, tunggu, apa maksudnya Tuan? Alfredo berpura-pura tidak mendengar dan fokus pada kamera yang menjadikan beberapa pemandangan di tempat itu. Cih, gue merasa kayak orang bodoh kalau di dekat Alfredo gini. Tapi kenapa gue jadi manut gini sih? Ujarnya di dalam batinnya. Saat sudah di tengah, ia melihat dari kejauhan Laura yang baru saja masuk ke dalam mobilnya. Kau akan terlihat cantik, gumam Alfredo. Di dalam mobil Laura baru saja membuka kotak besar yang berisi sebuah floral dress yang sangat cantik. Kenapa Alfredo membawa baju ini? Apa dia sengaja membawanya? Ucapnya. Tanpa pikir panjang, Laura pun segera mengganti bajunya menurut apa yang Alfredonya perintahkan dan langsung menghampiri Alfredo di tengah padang rumput itu. Tuan, Alfredo memutar badannya dan memperhatikan Laura yang seperti perkiraannya. Sangat cantik menggunakan dress yang sebenarnya dibelikan oleh ibunya Alfredo untuk Laura, tapi belum sempat diberikan karena sang ibu sangat sibuk. Sang ibu pernah menelpon Alfredo dan mengatakan tentang dress itu dan sangat ingin melihat Laura mengenakannya. Maka inilah dia, Alfredo ternyata menyusun rencana ini untuk nantinya akan diberikan kepada sang Laura. Tuan, kenapa diam saja? Apa aku lucu memakai dress cantik ini? Aku memang seperti badut, keluh Laura. Alfredo menghampirinya dan menarik ikat rambut yang Laura kenakan. Tanpa sepatah kata, Alfredo sedikit membetulkan rambut panjang Laura yang dibiarkan terurai. Tak lupa merogoh sakunya dan mengoles sebuah lipstik di bibirnya Laura. Oh tidak, lipstik merah itu lagi. Bagaimana itu bisa ada di tangan Alfredo lagi? Apa dia masih menyimpannya? Pikir Laura. Selesai, kau akan menjadi model, karena di sini tidak ada orang lain selain kita berdua, ucap Alfredo. Tapi Tuan, aku tidak bisa menjadi seorang model, bantah Laura. Kau hanya perlu berpose seperti yang aku minta, tidak usah membantah, ucap Alfredo memerintah. Alfredo pun mundur mengambil tempat yang pas untuk mulai memotret Laura. Berposelah, jangan kaku seperti patung di mal-mal itu. Aku tidak bisa Tuan, ucap Laura berpura-pura kaku di hadapan Alfredo. Laura, waktu kamu ikut festival kecantikan, kamu tampak sangat lihai dan ahli dalam bergaya. Bahkan setiap posemu itu mengalahkan model-model papan atas. Lah kenapa sekarang kamu malah terlihat kaku seperti patung? Celotehnya.
Alfredo menghela nafas dan menghampiri Laura lagi, sedangkan yang diomeli tidak dapat berkutik. Ia hanya bisa menelan salivarnya. Ia memetik beberapa bunga dan memberikan pada Laura, dan memutar menuju ke arah belakang Laura. "Pegang bunga ini dengan dua tanganmu," ucap Alfredo. Alfredo mengambil tangan Laura dan ia satukan dengan tangan Laura yang sedang memegang bunga. Jantung Alfredo berdegup kencang. Ia baru sadar bahwa posisinya kali ini seperti seorang laki-laki yang memeluk dari belakang kekasihnya. Sama halnya dengan Laura yang sudah tidak fokus pada bunganya dan tengah fokus mengatur nafas dan degup jantungnya. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Sebelum akhirnya Alfredo sadar dan melepaskan pelukannya pada Laura, lalu buru-buru kembali ke tempatnya untuk memotret pelayannya itu. "Tersenyumlah Laura," perintah Alfredo. Laura pun mengangguk dan kemudian langsung tersenyum, walaupun sebenarnya ia masih setengah gugup melihat sang tuan. Setelah mendapat beberapa foto dengan pose itu, Alfredo kembali pada Laura dan berniat menyelipkan sebuah bunga kecil pada telinga Laura. Saat akan melakukan hal itu, tak sengaja tangan mereka bersentuhan. Mereka pun menatap satu sama lain. "Bagaimana kau bisa membuatku jatuh cinta? Padahal sebelumnya tidak ada yang bisa sepertimu," ucap Alfredo tidak sadar. Laura hanya terdiam. Apalagi saat wajah Alfredo semakin dekat dengan wajahnya. Laura dan lipstik merah itu memang benar-benar berbahaya bagi Alfredo. Alfredo mengecup lembut bibir Laura, benar-benar selembut mungkin. Ia tak ingin menyakiti Laura. Laura hanya bisa terdiam, tak membalas Alfredo menyudahinya, ciuman sepihaknya. "Jangan memintaku untuk mencintai perempuan lain," bisik Alfredo. Semenjak kejadian itu, Laura lebih banyak diam. Ia tidak tahu apa yang sedang hatinya rasakan. Ia senang diperlakukan seperti itu oleh Alfredo. Tapi di sisi lain, ia sudah berjanji pada Brandon. Tidak, ini salah. Dan sudah 3 hari ini Brandon juga nampaknya tidak seperti biasanya, yang selalu datang dimanapun kekasihnya berada. Laura berinisiatif untuk pergi ke ruangan William untuk menanyakan keberadaan Brandon setelah kelas pertamanya berakhir. "Permisi, Tuan William." William menoleh saat namanya dipanggil oleh Laura. "Oh babyku Laura, ada apa? Tumben kesini. Apa ada perlu?" tanya William sedikit menggoda Laura. Maaf, apa Tuan tahu di mana Brandon? Pasalnya ia tidak ikut kelas pertama, tapi tasnya ada di mejanya," tanya Laura yang sangat mengkhawatirkan Brandon. "Ah, Bang Brandon. Tunggu, aku tahu di mana ia sekarang," jawab William. Laura pun segera mengikuti William menuju base camp keempat laki-laki tampan ini. Sesampainya di tempat tersebut, Laura melihat Brandon yang tengah berbaring pada sofa panjang, memejamkan matanya, dan juga melihat Alfredo yang sedang memegang beberapa lembar foto dan melirik Laura sekilas. "Hei Bang Brandon, bangunlah, ada yang mencarimu," teriak William. Brandon membuka matanya dan melihat Laura di ambang pintu tengah memandangi dirinya. Brandon memutuskan untuk bangun dan berdiri, lalu pergi begitu saja tanpa memperdulikan Brandon. Laura yang melihat hal itu langsung mengejar kekasihnya itu. "Ada apa? Tumben Bang Brandon bersikap dingin pada Laura?" tanya William yang ikut bergabung dengan Alfredo. "Entahlah, mungkin mereka sedang bertengkar." "Ah William, bagaimana pendekatanmu dengan Rida?" tanya Alfredo. "Membosankan, ia terus-menerus curhat tentangmu. Kupingku panas mendengarnya," keluh William. "Bersabarlah William, berusahalah membuatnya jatuh cinta padamu. Aku yakin kau bisa." Laura menghalangi mobil Brandon yang akan pergi. Karena kesal dihalangi, Brandon beberapa kali menyembunyikan klakson supaya Laura menyingkir. Tapi Laura keras kepala dan tak bergeming sama sekali. Brandon menghela nafasnya. "Oke," Brandon mengalah. "Masuklah." Laura segera masuk ke dalam mobil saat Brandon menyuruhnya. Tapi kemudian Brandon mematikan mesin mobilnya, membuat Laura semakin bingung dengan tingkah kekasihnya hari ini. "Brandon, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" tanya Laura. "Menurutmu kenapa?" tanya Brandon balik. Brandon membuka dashboard di hadapannya dan mengeluarkan beberapa lembar foto dan melemparnya ke pangkuan Laura. Laura mengambil itu dan seketika mendelikkan matanya. "Itu
Itu foto dirinya bersama dengan Alfredo, tempo hari saat mereka pergi ke padang rumput itu. Dan parahnya lagi ada foto yang memperlihatkan Alfredo tengah mencium Laura. "Apa kau akan menjelaskannya padaku?" tanya Brandon. "Brandon, ini tidak sengaja," ucap Laura gugup. "Sekarang kau harus jujur padaku, Laura. Katakan siapa yang sebenarnya yang kau cintai, aku atau Alfredo?" tanya Brandon serius. Laura terdiam. Ia benar-benar bingung harus mengatakan apa pada Brandon. Hatinya berkata jujur jika ia mencintai Brandon, tapi mulutnya juga tidak bisa berbohong kalau ia juga menyimpan rasa pada Alfredo. "Aku atau Alfredo?" tanya Brandon sekali lagi. "Brandon, aku memang mencintaimu. Tapi hatiku tidak bisa berbohong saat Tuan Alfredo berada di dekatku. Aku selalu nyaman. Tuan Alfredo juga sudah merebut hatiku darimu. Maafkan aku." Semua jelas di telinga Brandon. Jawaban jujur dari dalam hati Laura akhirnya ia dapatkan. Ia sebenarnya juga sudah mengetahui ini sejak lama. Ia terus mengamati bagaimana Laura memandang Alfredo. Bagaimana tingkah Laura saat di dekat Alfredo. Ia sudah tahu. Brandon menyandarkan tubuhnya, kemudian memejamkan matanya. William memang benar. Cinta tidak bisa dipaksakan. Laura yang tadinya menunduk tiba-tiba menoleh saat mendengar penuturan yang keluar dari mulut si tampan ini. "Kau boleh keluar dari mobilku sekarang, Laura." "Brandon, tak apa. Aku akan pulang saja. Kau tidak perlu mencemaskanku. Aku baik-baik saja," ucap Brandon sambil tersenyum. "Maafkan aku, Brandon. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu," balas Laura. "Tidak apa-apa. Mungkin ini karma untukku karena selama ini sudah banyak menolak dan menyakiti hati perempuan yang bersungguh-sungguh mencintaiku," balasnya lagi. "Hai anak muda, kenapa mukamu lesu begitu?" Dalam baru saja menyapa Laura yang baru memasuki istana Taman Versailles. "Apa kau habis putus cinta?" tebak dahlan itu. "Bagaimana Bapak tahu?" tanya Laura. Jadi memang benar. Maaf, aku tidak tahu, Laura. Aku hanya asal menebak saja." "Tidak apa-apa, Pak. Yang terpenting aku masih bisa bekerja dan menyelesaikan pendidikanku." "Tentu saja kau masih bisa bekerja di sini. Padahal hampir saja ditendang keluar. Berterima kasihlah pada Tuan Alfredo. Ini dan yang lainnya, intinya semua karenanya." "Hah? Apa maksudmu, Pak?" "Tentu saja ini berkat kemurahan hati Tuan Alfredo dan juga Tuan Brandon. Tidak lupa campur tangan Tuan William dan juga Tuan Tristan. Tapi keputusan terberat ada di tangannya Tuan Alfredo." "Memangnya kau tidak tahu? Tentu saja Tuan Alfredo setuju untuk mempekerjakanmu kembali karena Tuan Muda Alfredo telah menyetujui perjodohan itu." Runtuh sudah hati Laura saat mendengar penuturan bodyguard dahlan ini.